Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadiyun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah berupa akidah yang menyimpang, fitnah berupa syubhat, fitnah berupa syahwat, dan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Fitnah-fitnah tersebut menyebabkan cahaya iman semakin pudar di hati seorang hamba. Maka seorang mukmin agar selamat dari fitnah, ia diperintahkan oleh syariat untuk lari dari fitnah dan menjauhi darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusaku an yakuna khaira mali muslim ganamun yattabi'u biha sya'afa jibal wa muqi'a qatari yafirru bidinihi min fitan." Hampir-hampir sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing yang ia pelihara di puncak-puncak gunung dan di lembah-lembah. Ia lari membawa agamanya, berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari fitnah. Hadis riwayat Bukhari. Adapun kemudian kita malah mendekati fitnah, mencampakkan diri kepada fitnah dan membuka hati kita kepada setiap fitnah. Demi Allah, kita tidak akan selamat dari fitnah. Seorang mukmin sangat khawatir apabila agama dan hatinya terfitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika mengabarkan akan munculnya fitnah, "Taji'u fitnatun fayurakkiku ba'daha ba'dan wa taji'ul fitnatu fayaqulul mu'min hazihi muhlikati summa tankashifu." Datang fitnah, seorang mukmin berkata, "Ini yang akan membinasakanku." Lalu fitnah itu pergi. Lalu datang lagi fitnah, seorang mukmin berkata lagi, "Ini yang akan membinasakanku." Lalu fitnah itu pergi. Faman ahabba an yusahsaha anin nar wa yadkhalal jannata fala ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah kematian mendatanginya dalam keadaan beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Lihatlah si mukmin ini, ketika dia melihat fitnah, ia sadar itu adalah perkara yang bisa membinasakan agama dan keimanannya. Dia berkata, "Ini yang akan membinasakanku," maka ia segera lari darinya. Adapun kemudian kita mencampakkan diri kita kepada fitnah, lalu kita merasa bahwa iman kita tidak akan berkurang dan hati kita tidak akan tergoda. Subhanallah, ini adalah merupakan sikap orang-orang yang tidak menyadari tentang hakikat fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Turadul fitan ala qulubi kal hasiri udan." Fitnah itu dijalin dalam hati seperti dijalinnya tikar, seutas demi seutas. Hati mana saja yang mengingkari fitnah tersebut akan diberikan goresan yang putih. Hati mana saja
yang menerima fitnah, maka akan diberikan goresan hitam sehingga menjadi dua hati. Satu, hati yang hitam dan kelam, bagaikan cangkir yang dibalikkan, dia sudah tidak lagi mengenal yang ma'ruf dan tidak lagi mengingkari yang mungkar. Dua, hati yang putih, bersih, tidak dibahayakan oleh fitnah selama langit dan bumi masih ada. Hadis riwayat Muslim. Itu hati orang-orang yang mengingkari fitnah, hati orang-orang yang lari dari fitnah, menyelamatkan hatinya, keimanannya dan agamanya, karena modal kita menuju kuburan dan hari kiamat adalah keselamatan hati kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Quran surat Asy-Syura ayat 88 sampai 89. Ternyata keselamatan kita pada hari kiamat tergantung pada keselamatan hati kita. Maka apabila kita campakkan hati kita kepada fitnah, baik itu fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat, bagaimana akan selamat hati kita? Bahkan seringkali fitnah itu menimbulkan penyakit di hati. Fitnah menyebabkan seseorang menjadi cinta dunia. Fitnah menyebabkan seseorang lupa kepada kehidupan akhirat. Fitnah menyebabkan seseorang tercabut rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Fitnah menjadikan seseorang kurang tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Itu saja sudah cukup sebagai sanksi yang berat buat dia. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup segala macam pintu fitnah agar hati kita betul-betul terjaga. Di antara contohnya, Allah menyuruh agar laki-laki ketika mau berbicara karena ada keperluan dengan wanita, maka dia harus berbicara di belakang hijab. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa isa sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian meminta kepada mereka sesuatu, maka mintalah dari belakang hijab. Lalu Allah menyebutkan alasannya, zalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna. Yang demikian itu lebih bersih untuk hati kalian dan hati mereka. Al-Ahzab ayat 53. Kesucian hati itu yang sangat kita inginkan, saudaraku sekalian. Berapa banyak laki-laki yang tidak berusaha untuk menjaga dirinya dari wanita yang bukan mahramnya, dengan keyakinan bahwa dia tidak akan terpengaruh oleh wanita tersebut. Lalu kemudian ia berubah, lalu ia pun terkena fitnah. Berapa banyak wanita yang merasa dia tidak akan terpengaruh oleh laki-laki, tapi kemudian ternyata ia terfitnah dan tergoda. Maka seorang muslim tidak akan pernah merasa aman dari makar Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidakkah ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi saja. Quran surat Al-A'raf ayat 99. Salafuna as-saleh, para sahabat ridwanullahi jami'a, mereka diutamakan bukan karena banyaknya solat, bukan karena banyaknya ibadah, akan tetapi karena kebeningan hati mereka. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata bahwa para sahabat tidaklah diberikan keistimewaan karena banyaknya solat ataupun puasa mereka, akan tetapi mereka diberikan keutamaan karena apa yang ada di dalam hati-hati mereka, berupa keimanan, keikhlasan, ketakwaan, rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah. Dengan itulah mereka mendapatkan keutamaan yang agung. Itulah keutamaan mereka yang senantiasa menjaga hatinya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihil wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadrihi wa qadarihi azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والحرام وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجعات نقمتك وجميع سخاتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.